Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ulfi selaku dosen mata kuliah Kitab Tafsir Pertengahan. Di sini saya ingin memaparkan tentang tafsir Al-Jauhari. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagaimana kecenderungan pemikiran umumnya yang menjadi respon terhadap sebuah kultural Mesir dan kemoderatan Barat, tafsir ini juga merupakan bentuk pendapat keagamaan. Tantawi Al-Jauhari yang melihat ketertinggalan kaum muslimin akibat tidak majunya pemikiran sains modern, khususnya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Di sisi lain, pada saat berkembang tafsir Al-Quran, Al-Jauhari melihat adanya kecenderungan dan menitik berat masalah hukum atau fikih. Sedang ayat-ayat sains banyak terlupakan. Oleh karena itu, selain sebagai sebuah kritik terhadap kecenderungan penafsiran yang dianggap sebagai hasil analisis yang menonton. Dalam pengarang tafsirnya, Tantawi membahas motif-motif yang menjadi dasar penafsirannya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya sangat tertarik pada keajaiban alam, keindahan alam, dan keunikannya. Selanjutnya, pada pembahasannya yaitu pada profil kitab tafsir oleh Syekh Tantawi Al-Jauhari, lahir pada tahun 1287 Masehi di desa Al-Hijrah, Timur Mesir. Lahir dari keluarga sederhana, ayahnya yaitu petani. Syekh Tantawi dikenal dengan sangat keterbukaannya. Sebelum beliau dijadikan pemimpin redaksi di surat kabarnya, beliau merupakan figur penyokong gerakan Ikhwanul Muslimin yang baru lahir. Tantawi Jauhari menempuh pendidikan melalui asuhan ayah dan pamannya, Syekh Muhammad Shalabi. Beliau juga belajar di madrasah hukumiyah yang menjadikan beliau terdaftar di Universitas Al-Azhar. Dalam banyak kesempatan, hal yang kerap dikemukakan terkait harapannya akan perlu penguasaan bahasa asing, terutama pada bahasa Inggris juga. Karena dia berpendapat secara garis besar, ilmu pengetahuan terbagi dua, yakni ilmu bahasa dan selain juga bahasa. Menyatakan bahwa ilmu bahasa memegang peranan signifikan dalam sebuah studi. Syekh Tantawi dianggap sebagai orang yang pertama menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan dengan corak ilmi, yaitu ilmu pengetahuan modern. Sebelumnya Muhammad Ahmad Al-Iskandari dalam kitabnya Kashfu al-Asrar al-Nuraniyah telah menafsirkan Al-Quran dengan corak yang sama, namun tafsirnya belum sempurna untuk seluruh ayatnya. Selanjutnya yaitu sistematika penafsiran. Adapun di dalamnya pendahuluan mufassir menuliskan alasan beliau kenapa menulis kitab tafsir ini, menjelaskan secara ringkas maksud-maksud dari surat yang sedang dibahas, kemudian mengelompokkan surat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Juga menjelaskan kosakata, lafaz atau bahasannya dan gramatiknya secara ringkas. Menjelaskan kandungan dari maksud-maksud surat secara pengambilan secara mendalam. Pembahasan berkaitan dengan ulumul Quran seperti asbab an-nuzul, munasabah, dan qiraah juga beliau bicarakan. Pada metode dan corak penafsiran, mufassir Tantawi menyusun kitabnya menggunakan metode tahlili dengan corak ilmi. Kitabnya ini berbeda dengan kitab tafsir yang berkembang di masa itu, karena kebanyakan pada tafsir yang lain lebih menekankan pada aspek kebahasaan sehingga terpaku hanya pada analisis lafaz. Adapun penafsiran yang dikembangkan lebih menekankan pada analisis spirit atau pandangan dunia Al-Quran secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan
sains ilmiah atau ilmu alam. Penjelasan lafadz hanya diberikan dalam bentuk ringkas. Dan tafsir ini banyak menggunakan riwayat-riwayat hadis dalam memperkuat dan mendukung penafsirannya. Contoh penafsiran dalam tafsir Al-Jauhari. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilali. Al-ayah. Menurut Tantawi diawali dengan Allah menggerakkan awan hingga terbentuk gumpalan tebal disebabkan dorongan air. Quran Surah Al-Furqan. Ayat ini memberikan keajaiban dan rumus bagi ilmu pengetahuan. Bukti kekuasaan Allah dengan mengirim angin dan menurunkan hujan agar bumi yang gersang menjadi hidup kembali. Lanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap Imam An-Tantawi. Para ulama dan ilmuwan ada yang berpendapat bahwa Imam An-Tantawi yaitu merupakan sosiologi atau hakim istima yang memperhatikan umat. Selain itu juga sering dianggap sebagai filosof alam yang sering bahas tentang ruh, keajaiban dan keanehan. Menurut Muhammad Ibrahim mengatakan dalam suratnya, Imam An-Tantawi Jauhari adalah salah satu ulama modern yang mengarang kitab tafsir dengan bahasa yang indah dan berdasarkan pandangan-pandangan ilmiah modern. Pada kelebihan dan kekurangannya yaitu kitab ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi pembaca. Hal ini karena beliau memaparkannya dari segi ilmu pengetahuan. Penafsirannya pun dilengkapi dengan riwayat-riwayat, baik itu dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Dan juga Al-Jauhari menyatakan gambar-gambar seperti gambar struktur tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Hingga tafsir ini menarik perhatian para ilmuwan modern. Kekurangannya sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama bahwa sesuatu bentuk tafsir ilmi lebih banyak ditentang. Karena hal itu sesungguhnya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, bukan keilmiahan. Apalagi menurut sebagian ulama beliau terlalu memaksakan penafsiran dengan dikaitkannya pada ayat-ayat Al-Quran, terlalu terpengaruh oleh pendekatan ilmiah modern dan kurang memperhatikan aspek tradisional tafsirnya. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.